Lilis adalah seorang ibu rumah tangga yang biasa-biasa aja. Bu, kok hari ini cuma masak nasi goreng sih? Padahal kan kemarin bapak itu baru aja ngasih uang belanja loh. Ya ampun Pak, uang belanja yang Bapak kasih itu loh sedikit banget. Ini aja masih untung loh, Ibu bisa masakin nasi goreng. Bayangin loh Pak, uang segitu buat kebutuhan keluarga. Belum lagi beli skincare Ibu, beli baju Ibu. Tapi kan Bu, ibu tuh seharusnya udah nggak beli baju baru lagi. Orang baju itu loh udah banyak. Dan juga ya ibu itu kalau mau beli skincare yang murah-murah aja ngapa sih? Ibu loh beli skincare yang mahal-mahal loh. Yang bener aja lah Pak, Ibu disuruh nggak beli baju lagi dan beli skincare yang murah. Nggak level lah, Bapak ini gimana sih? Kalau gitu caranya Pak, yang ada Ibu tuh malu sama teman-teman Ibu. Ngapain malu toh Bu? Lagian kan ibu ini udah berumur, bukan anak muda lagi. Utamakan kebutuhan daripada gaya. Dengar ya Pak, skincare sama baju Ibu itu kebutuhan wajib juga. Seharusnya Bapak itu kerja lebih keras lagi dan menghasilkan banyak uang. Jangan malah nyuruh Ibu ini itu dong. Ibu itu Pak kepengen kayak teman-teman Ibu yang suaminya kerja jadi manajer, jadi bos perusahaan, terus dikasih uang bulanannya besar banget. Astagfirullahaladzim Bu, nggak boleh ngomong seperti itu. Kita itu harus bersyukur walaupun bapak ini cuma karyawan kantor biasa. Tapi ya kan alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mana ada mencukupi, yang ada itu Pak kurang terus setiap bulan. Oh iya, Ibu mau minta uang lagi dong Pak. Mau minta uang buat apa lagi toh Bu? Orang barusan aja kemarin loh bapak itu kasih uang bulanan ke ibu. Bapak ini nggak denger apa gimana sih? Ibu kan udah bilang Pak, uang bulanan yang Bapak kasih kemarin itu udah habis. Dan Ibu minta uang lagi buat Ibu ikut arisan. Ikut arisan kan lumayan Pak, sama aja kayak nabung. Mendingan ibu itu nggak usah deh pakai acara ikut arisan. Daripada ibu itu ikut arisan, mending ibu itu ikut pengajian aja. Loh, Bapak kok jadi ngatur kayak gini sih? Pak, Ibu itu ya ikut arisan, ya kalau menang buat kita juga hasilnya. Udahlah Pak, cepetan, Ibu tuh butuh banget ini. Emangnya buat apa arisan? Butuh berapa sih Bu? Gak banyak-banyak loh Pak, cuma 5 juta aja. Soalnya Ibu itu ya ikut arisan ibu-ibu sosialita kaya raya. Nanti kan kalau Ibu bisa menang lumayan banget Pak. Bayangin ada 10 orang yang ikut arisan ini. Jadi bisa dapat 50 juta. Ya ampun Bu, 5 juta? Itu banyak banget loh. Ya bapak itu nggak ada lah Bu uang sebanyak itu. Lagian ya bapak kan belum gajian bulan ini. Udahlah pokoknya bapak itu nggak mau bayarin arisan ibu yang mahal itu. Udah ya bapak itu berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, Bapak ini pelit banget sih. Terus gimana nih aku bayar arisannya? Mana pengumpulan uangnya hari ini lagi? Aku punya ide bagus nih. Nanti aku izin aja tuh sama ketua arisan, supaya aku aja gitu yang megang semua uang arisan. Jadi kan ntar nggak ketahuan kalau aku belum bayar. Bu Lilis pun kemudian menemui Bu Sarti, yaitu ketua arisan. Assalamualaikum Bu Sarti. Ya ampun, kebetulan banget Bu. Saya itu mau ketemu sama Ibu. Ada yang mau saya obrolin. Waalaikumsalam Bu Lilis. Wah, ada apa nih? Tumben-tumbenan mau ngobrol sama saya. Jadi begini Bu Sarti, saya itu pengen mengajukan diri jadi bendahara arisan. Nanti semua uang arisannya biar saya yang pegang. Wah, yang bener ini Bu Lilis. Kebetulan banget, saya itu dari kemarin nyari Bu anggota arisan yang mau jadi bendahara. Tapi pada nggak mau, katanya ribet kalau megangin uang segitu. Wah, berarti kebetulan banget ya Bu. Kalau gitu, ini saya sudah fix kan Bu menjadi bendahara arisan dan akan megang seluruh uang arisan yang akan dikumpulkan. Iya Bu, sudah fix kok. Nanti saya bakal kasih tahu di WA gitu, di grup arisan kita. Ibu juga nanti ikut nimbrung ya. Ya Ibu kasih kata-kata apa kek supaya bisa meyakinkan para anggota kalau Ibu itu pantas jadi bendahara arisan. Gampang itu Bu, tenang aja. Nanti saya bakal nimbrung dan meyakinkan seluruh anggota kalau saya itu pantas jadi bendahara arisan. Bagus deh Bu kalau begitu. Ya ampun, saya jadi lupa ini. Saya duluan ya Bu, ada urusan. Assalamualaikum. Walah, iya ya Bu Sarti. Waalaikumsalam. Nah, kalau kayak gini kan enak. Aku jadinya nggak bakal ketahuan gitu kalau belum bayar. Wih, pas banget tuh ada tukang sayur. Aku beli sayuran aja apa ya? Ya sebenarnya uang belanja yang dikasih Bapak kemarin udah habis sih. Tapi untung aja
Aku sempat ngambil uang bapak diem-diem yang ada di kantong. Hahaha. Kalau gitu aku beli sayuran dulu deh. Assalamualaikum Pak Tono. Waalaikumsalam, Bu Lilis. Wah, tumben banget nih. Jam segini udah mau beli sayuran aja. Ini Pak, soalnya tadi abis kalian ketemu Bu Sarti. Ada yang diomongin soalnya. Walah, jadi begitu toh. Ngomong-ngomong, Bu Lilis ini akrabnya sama ibu-ibu sosialita yang kaya raya ya? Ya iya dong Pak, secara ya saya itu aslinya juga orang kaya. Cuma lagi pengen pura-pura aja gitu hidup sederhana. Duh, ya ampun nih, orang kok ya kumat lagi deh ngelanturnya. Padahal udah jelas-jelas suaminya itu cuma karyawan kantor biasa. Pak Tono, kok malah diem gitu sih? Mana sambil senyum meremehkan gitu? Pak Tono lagi menghina atau gimana sih? Ya ampun, maaf Bu. Saya tuh nggak ada niat sama sekali kok mau menghina ibu. Cuma ya lagi kepikiran sesuatu aja gitu. Oh ya, ini Bu Lilis mau belanja sayuran apa nih? Masa sih Pak? Tapi udahlah, saya mau beli sayur kacang panjangnya 1 ikat Pak. Sama tempenya 1 deh boleh. Ya ampun Bu Lilis, katanya beneran orang kaya. Tapi kok ya beli sayurannya cuma kacang panjang seikat sama tempe doang sih? Pak Tono, makanya kuping itu dipakai. Tadi kan saya udah bilang bahwasannya saya dan suami saya itu pura-pura hidup sederhana. Iya deh ya. Yaudah sebentar ya Bu Lilis, saya bungkuskan dulu belanjaan ibu. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya Pak. Saya tuh sibuk banyak urusan. Ya Bu Lilis, nih udah saya bungkusin belanjaannya ibu. Belanjanya cuma segini mah cepet kok bungkusnya. Kan cuma sayuran kacang panjang sama tempe doang. Pak Tono nih maksudnya apa sih? Kok ngomongnya dengan nada mengejek kayak gitu? Pak Tono mau ngajak berantem apa? Astagfirullahaladzim, Bu Lilis. Kayak jadi orang sensian banget sih. Saya tuh udah sama sekali nggak ada niatan ngejek ataupun mau ngajak berantem loh. Alah, alasan aja. Ya udah ini uangnya, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh ya ampun, ada-ada ya ibu-ibu modelan kayak gitu. Udah sok-sokan kayak raya, padahal hasilnya mah cuma orang biasa aja. Sensian banget lagi. Udahlah, daripada aku itu ngurusin orang gak jelas kayak gitu, mendingan aku itu lanjut jualan sayuran aja deh. Sore harinya. Assalamualaikum, Bapak pulang. Bu, Ibu. Waalaikumsalam. Bapak kok jam segini baru pulang sih? Biasanya kan udah pulang setengah jam yang lalu. Tadi ada tambahan kerja Bu, jadi molor setengah jam lebih deh. Walah, jadi begitu toh. Ya udah, Bapak ini mau istirahat dulu atau makan dulu? Nanti Ibu siapin. Bapak itu mau istirahat dulu deh ya. Tapi ya bentar-bentar Bu. Kok kelihatannya sumringah banget, ada apa nih? Ibu lagi bahagia kah atau bagaimana? Iya dong Pak, soalnya Ibu itu udah keterima Pak jadi bendahara arisan. Jadinya nanti walaupun Ibu bayarnya telat-telat nggak bakal ketahuan. Soalnya kan Ibu yang bakal megang semua uang arisannya. Loh Bu, Bapak tuh kan udah bilang mendingan Ibu itu udah nggak usah ikut arisan ibu-ibu sosialita yang kayak begitu. Mana jadi bendahara lagi? Coba Ibu pikirkan ke depannya gimana. Coba caranya Ibu itu bisa terus-terusan bayar uang arisan dengan jumlah sebesar itu. Mana Bu, kalau Ibu itu jadi bendahara itu kan megang uang banyak banget. Ngeri banget Bu, takutnya nanti uangnya itu nyelip atau hilang. Bapak ini apa-apaan sih? Kok malah nasehatin gak jelas? Pokoknya apapun resikonya Ibu bakal ikut arisan dan jadi bendahara arisan. Ibu ini kalau dibilangin suami kok ya nggak pernah nurut sih. Bapak ini ngomong kayak begitu demi kebaikan Ibu juga loh ya. Seharusnya Ibu itu pikirkan baik-baik. Pak, Ibu tuh tahu kok mana yang baik dan juga mana yang buruk. Bapak nggak usah sok-sokan nasehatin terus kayak gitu ya. Udahlah, mending Bapak sekarang istirahat. Ntar abis itu Ibu siapin makanannya. Pada malam harinya. Wih, ini ibu-ibu arisan udah pada TF bayaran arisan mereka. Ya ampun, rekeningku ini jadi tiba-tiba banyak banget uangnya. Tapi kok kalau aku hitung-hitung kayak kelebihan gitu nggak sih? Apa mungkin ada ibu-ibu yang NF-nya kebanyakan ya? Bu Siti tiba-tiba nelpon nih. Ada apa ya? Tumben-tumbenan banget. Aku angkat deh, siapa tahu penting. Halo, assalamualaikum Bu Siti. Ada apa nih malam-malam gini nelpon? Waalaikumsalam. Jadi begini Bu Lilis, saya itu tadi tidak sengaja gitu kelebihan transfer untuk bayaran arisan bulan ini. Oh alah, jadi yang kelebihan transfer itu Bu Siti toh? Iya Bu Lilis, bener banget. Maksud saya telepon Bu Lilis itu ya, saya mau ngasih tahu bahwasannya uang lebihnya itu untuk dimasukin ke bayaran arisan untuk bulan depan aja. Soalnya kalau uang segitu, saya males kalau di TF balik sama Bu Lilis. Oh alah, iya ya Bu Siti. Tenang aja, nanti kelebihan uang transferan dari Bu Siti ini bakal saya masukin ke pembayaran arisan bulan depan. Oke di Bu Lilis, terima kasih ya.
Dan mohon maaf banget loh kalau saya tuh mengganggu waktunya. Ya ampun, Bu Siti nih santai aja kali, kayak sama siapa aja sih. Ini saya tuh juga lagi senggang, nggak sibuk sama sekali kok. Alhamdulillah, baguslah kalau begitu. Ya udah ya Bu, kalau gitu saya tutup dulu teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, padahal aku ngiranya dia bakal mengikhlaskan gitu kelebihan transfernya untuk sebagai imbalan aku jadi bendahara gitu. Tapi ternyata dimasukin ke pembayaran arisan bulan depan. Ternyata orang kaya itu bisa pelit juga ya. Padahal kan uang Bu Siti itu banyak banget loh. Masa nggak mau berbagi sama sekali sih? Udahlah, mending sekarang aku cekin aja ini ibu-ibu yang udah bayar sama aku. Ya ampun, ternyata yang belum bayar aku sendiri nih. Untung aja aku yang jadi bendaharanya. Jadi nggak ketahuan deh kalau aku belum bayar. Hahaha. Keesokan harinya, Pak, itu tadi ada rame-rame apa sih? Kok kayaknya banyak warga yang kelihatan marah-marah gitu? Ibu sampai nggak berani keluar rumah loh, Pak. itu ibu katanya banyak rekening warga yang nggak bisa ditarik ya bu uangnya. Dibekuin gitu rekeningnya. Astagfirullah, kok bisa sih, Pak? Bapak sih kurang tahu juga bu. Tapi ya katanya kalau misalnya rekening kita itu 3 bulan nggak ada transaksi sama sekali, itu bakal dibekuin. Jadi sekarang itu bu, kita harus bikin rekening kita itu aktif. Sayang banget loh kalau dibekuin. Apalagi kan sekarang di rekening ibu itu nampung semua uang arisan. Iya juga ya, Pak. Duh, bisa mampus ini kalau tiba-tiba rekening ibu juga dibekuin. Nah makanya itu bapak itu jadi khawatir loh bu. Ibu itu megang uang sebanyak itu. Bapak takut banget kalau uang arisan yang ibu pegang itu nyelip atau hilang. Udah, Bapak tenang aja. Gak bakal hilang ataupun nyelip kok itu uang. Kalau ibu yang jaga dijamin aman, Pak. Lagian ya Pak, ibu itu bakal terus melakukan transaksi lewat akun rekening ibu supaya nggak dibekuin. Tapi entah kenapa bapak itu tetap khawatir banget bu. Udah Pak, jangan terlalu khawatir, nggak baik loh. Mending sekarang Bapak itu segera berangkat kerja. Udah jam segini loh. Bapak emangnya mau apa? Telat terus kena marah sama bos Bapak. Astagfirullahaladzim. Iya bu, ya udah. Ini gara-gara tadi keluar ngobrol-ngobrol sama warga jadinya lupa waktu deh. Bapak ini kebiasaan banget sih. Kalau lagi ngobrol pasti lupa waktu. Udah, mending sekarang Bapak langsung berangkat kerja. Ya udahlah, mau gimana lagi? Bapak berangkat kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak di jalan. Akhirnya Bapak berangkat kerja juga. Bosan banget deh aku rasanya dinasehatin sama dia. Yalah, mending sekarang aku jemurin baju dulu. Di saat itu Bu Lilis sedang menjemur baju. Ia dihampiri oleh Bu Sarti. Assalamualaikum Bu Lilis. Waalaikumsalam Bu Sarti. Wah, ada apa nih? Tumben banget nyamperin saya di rumah. Ini Bu, saya itu mau ngasih tahu acara arisan kita nanti sore dibatalin. Tadi saya coba udah chat dan telepon Ibu Lilis, tapi nomornya nggak aktif. Loh, iya Kak Bu Sarti. Maaf banget ya, saya kelupaan. Tadi pagi pakai data saya sudah habis. Ngomong-ngomong, kenapa ya Bu? Kok tiba-tiba banget acara arisan kita nanti sore dibatalin? Ini loh Bu, gara-gara sebagian ibu-ibu yang ikut arisan itu ngurusin akun rekening yang dibekuin. Nah, karena sebagian ibu-ibu yang ikut arisan itu kan punya 2 atau rekening gitu untuk nabung dan jarang dipakai buat transaksi. Bahkan ada juga yang lebih 3 bulan loh Bu, nggak dipakai sama sekali. Soalnya kan khusus buat nabung. Nah, maka dari itu banyak rekening ibu-ibu yang dibekuin. Makanya deh mereka mau ngurusin itu dulu. Walah, jadi begitu ya Bu. Ya ampun, kasihan banget ya. Ya udah Bu, dibatalin aja. Lagian gak enak kan kita arisan tapi sebagian ibu-ibu yang ikut arisan lagi pada dapat masalah. Iya Bu, bener banget. Nanti saya minta tolong ya Bu, uang arisannya disimpan dengan bener. Saya takut loh nanti rekening ibu juga dibekuin. Susah Bu kalau ngurusnya itu. Tenang aja Bu, aman. Saya itu cuma punya 1 rekening Bu. Jadi bakal saya pakai terus itu buat transaksi. Jadi nggak akan dibekuin. Alhamdulillah kalau begitu. Ya sudah Bu, saya permisi dulu ya. Saya itu cuma mau ngasih tahu itu doang. Walah, iya ya Bu Sarti. Tapi emangnya Bu Sarti nggak mau mampir dulu gitu? Enggak deh Bu, soalnya habis ini saya mau ke toko emas. Biasalah, mau beli emas-emas baru. Ya udah ya Bu Lilis, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, aku beruntung banget deh. Kalau arisan nanti sore dibatalin kan, berarti aku nggak perlu buru-buru tuh bayar uang arisan. Tapi aku iri deh sama Bu Sarti. Dia bisa kapan aja beli emas, mana bisa setiap saat kelihatan foya-foya terus. Duh, jadi kepengen deh bisa foya-foya kayak ibu-ibu kaya raya gitu.
Kok aku tiba-tiba kepikiran ide bagus banget ya? Gimana kalau seluruh uang arisan yang ada di rekening aku pakai aja buat foya-foya? Wih, ya ampun, ideku bagus juga nih. Ya udah deh kalau gitu, besok aku langsung OTW liburan. Hahaha. Keesokan harinya Bu Lilis pun memutuskan untuk pergi liburan. Loh, ibu mau kemana? Kok kelihatan rapi banget kayak gitu? Mana bawa barang-barang juga? Udah kayak mau liburan lama aja sih, Bu. Enggak, Pak. Ini itu ya, ibu niatnya mau nginep di rumah teman ibu, Pak. Dan ada beberapa barang yang pengen ibu tunjukin gitu ke teman ibu. Nginep di rumah teman ibu. Tumben banget ibu itu mau nginep. Tapi emangnya teman yang mana, Bu? Ya ampun, Bapak nih banyak nanya banget sih. Itu loh, Pak, teman ibu yang ada di luar kota. Ibu kan udah lama tuh nggak ketemu sama dia. Terus ibu juga sekalian mau nunjukin beberapa barang sama dia. Apa? Di luar kota, Bu? Ibu yang bener aja sih. Kok baru ngomong setelah mau berangkat gini? Kenapa ibu tuh nggak ngomong dari jauh-jauh hari? Kalau kayak gini kan bapak itu jadi kaget dan juga khawatir loh, Bu. Udah, mending ibu itu ya nggak usah pakai acara nginep di rumah teman ibu itu yang ada di luar kota itu. Bapak itu takut terjadi apa-apa sama ibu. Pak, nggak usah berlebihan kayak gitu sih. Ibu itu bisa jaga diri. Lagian ya, Pak, ini itu bukan pertama kali kan ibu itu pergi keluar kota. Iya sih, Bu. Tapi kan dulu pas keluar kota ibu itu bareng sama bapak. Jadi ada bapak yang jagain. Udah toh, Bapak tenang aja. Orang nanti ibu bakal dijemput kok sama temen ibu itu. Jadi bakal aman. Tapi Bu, bapak itu tetap merasa khawatir. Udah Ipa, nggak usah pakai acara tapi-tapian. Udah ya, ibu berangkat dulu. Bapak jaga kesehatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, ya ampun, kok ya perasaanku jadi nggak enak ya. Dan juga kenapa tiba-tiba banget sih ibu itu memutuskan untuk nginep di rumah temennya yang ada di luar kota. Bu Lilis pun pergi untuk berlibur dan juga berfoya-foya menggunakan uang arisan yang ia bawa kabur. Sementara itu para ibu-ibu arisan menyadari kepergian Bu Lilis yang tak kunjung juga pulang. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Sarti dan Bu Siti, ada apa ini? Kok kelihatannya marah begitu datang-datang ke rumah saya ya? Gini Pak Doni, kita itu mau ketemu sama Bu Lilis. Bu Lilisnya ada ndak ya? Soalnya selama beberapa hari ini kita udah WA dan telepon ndak pernah dibales ataupun diangkat. Iya Pak Doni, bener banget. Kita itu ya mau membicarakan tentang arisan yang sudah tertunda beberapa hari ini. Apalagi kan seluruh uang arisan itu dipegang sama Bu Lilis. Walah, jadi begitu toh ya. Tapi Bu Siti dan Bu Sarti sejujurnya saya itu juga bingung sama istri saya ini. Belum pulang dari beberapa hari yang lalu. Pas itu dia itu bilang ke rumah temennya yang ada di luar kota. Tapi setelah itu nomor HP istri saya itu udah nggak bisa dihubungi lagi. Nah, kayaknya bener nih Bu, firasat saya. Kalau Bu Lilis itu membawa lari uang arisan kita. Duh, tapi masa iya sih Bu Sarti? Saya kurang percaya gitu. Soalnya Bu Lilis itu kan kelihatannya orangnya baik. Iya sih, tapi mau gimana lagi Bu? Orang kenyataannya kayak begini. Oh iya Pak Doni, ngomong-ngomong ketika Bu Lilis pergi, apakah dia membawa kartu ATM? Nah, kalau itu saya juga kurang tahu, Bu. Kayaknya bawa deh, soalnya istri saya itu kan tipe orang yang selalu membawa kartu ATM. Bu Sarti dan Bu Siti ini benar-benar minta maaf ya atas apa yang terjadi. Sekarang saya itu beneran nggak tahu kalau istri saya itu pergi ke mana. Iya Pak Doni, tenang aja. Kita berdua tahu kok kalau Pak Doni itu nggak tahu apa-apa. Ya udah ya Pak, saya sama Bu Siti izin pamit dulu. Kami akan meminta bantuan polisi. Nggak apa-apa kan Pak? Nggak apa-apa Bu, saya juga khawatir sama istri saya. Takutnya itu dia itu kenapa-kenapa. Kalau minta tolong polisi kan bisa cepat ketemu. Beberapa hari kemudian. Duh ya ampun, enak banget ya liburan dengan bawa uang 50 juta. Kenapa aku nggak ngelakuin ini dari awal aja ya? Tapi nggak apa-apa deh, yang penting sekarang aku bisa foya-foya sesuka hatiku. Enaknya nanti pergi kemana lagi ya? Kemudian tiba-tiba polisi datang dan menangkap Bu Lilis. Loh, apa-apaan ini Pak Polisi? Saya salah apa? Saya loh nggak ngapa-ngapain, kok tiba-tiba ditangkap sih? Ya ampun Bu Lilis masih nanya kenapa ditangkap. Bu Lilis itu kan sudah membawa lari uang arisan yang bernilai 50 juta. Jelas harus ditangkap lah, itu kan suatu kejahatan. Loh, Bu Sarti, kok bisa tahu keberadaan saya? Ya bisa lah Bu, sekarang itu canggih, mudah bagi saya untuk bisa melacak keberadaan Bu Lilis. Apalagi dengan bantuan polisi. Bu, saya benar-benar minta maaf. Saya nggak ada niatan sama sekali kok untuk membawa lari uang arisan. Saya hilaf Bu, saya mohon ya maafin saya dan jangan penjarakan saya. Enak banget ya Bu, kalau udah ketahuan tinggal minta maaf terus minta supaya nggak dipenjarain. Duh, tapi sayangnya saya nggak mau maafin Bu. Gimana nih?
Apalagi ya, uang arisan yang udah Bu Lilis bawa lari itu udah dipakai kan buat foya-foya. Iya, walaupun sebenarnya uang 50 juta bagi kami ibu-ibu sosialita yang kaya raya itu nggak terlalu besar sih. Cuma di sini saya tuh kecewa banget. Padahal saya dan ibu-ibu arisan lainnya itu udah percaya banget loh sama ibu sebagai bendahara arisan. Iya Bu, saya tahu kok. Saya benar-benar minta maaf. Saya mohon ya Bu, berikan saya kesempatan sekali lagi untuk memperbaiki semuanya. Apa? Memperbaiki semuanya? Udah, saya muak banget dengar penjelasan Bu Lilis yang gak masuk akal itu. Bu Lilis itu ya kan udah terbukti salah. Ya udahlah, akuin aja. Jangan pakai ngeles dan sok-sokan minta maaf kayak begitu. Udah Pak Polisi, segera bawa wanita ini ke penjara. Gak, saya gak mau di penjara. Saya mohon maafin saya, jangan penjarakan saya. Akhirnya Bu Lilis pun harus menghabiskan hari-harinya di dalam penjara.